kebutuhan konsumennya, Pak. Ya kalau harus bilang gitu mana yang berkualitas gitu, Saya milih Avanza, Pak. kenapa? Karena kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Nah, bedanya kualitas sama kepuasan pelanggan apa? Kalau saya coba menjawab ya Pak, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau kualitas itu terkait terhadap bagaimana produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat, dan juga dari segi standarnya sudah memenuhi atau belum. Kemudian kepuasan pelanggan itu tergantung dari persepsi konsumen yang sifatnya lebih subjektif, gitu Pak. Pernah dengar pizza nggak? Pizza itu kan produk cacat ya, dia produk yang tidak berkualitas ya awalnya. Pizza. Iya. Oh Tapi iya. dia diterima masyarakat, padahal dia tidak berkualitas. Gimana? Belum pernah dengar Pak. Belum pernah dengar? Iya. Atau kalau cewek giginya gingsul, tahu ya gingsul? Iya tahu Pak. Itu kira-kira berkualitas nggak? Kalau kita bicara spesifikasi manusia gigi gitu. Kalau dari kualitas, sebenarnya ya berkualitas Pak. Kenapa? Kata dia itu kalau sahabat cewek gingsul naksir ya. Nanti kalau kita lihat spesifikasi gigi menurut dokter gigi gingsul itu berkualitas nggak? Kalau dari segi dokter gigi, sebenarnya saya kurang tahu jawabannya Pak. Menurut saya kurang berkualitas Pak. Maka dari itu mereka menciptakan behel dan lain-lain untuk lebih rata. Ya, artinya kalau kita bicara kualitas itu apa sih sebenarnya? Cara paling gampang kan kesesuaian antara spesifikasi dengan kenyataan, itu kualitas. Bukan persepsi loh ya, kita bicara kualitasnya. Bisa jawab. Oh iya. Berarti mungkin dari Susulana ini memang kualitasnya ya Pak yang bermasalah, bukan bagaimana penerimaan konsumennya. Ya artinya kalau Kante itu kan lebih ke arah mencari persepsi ya. Jadi misalnya kalau kita mendesain mobil, mana yang lebih penting, airbag atau power window? Menurut Anda mana yang lebih penting? Karpet atau apa Pak? Mohon maaf. Airbag atau power window? Power window itu ya central lock sama power window, jadi kalau buka jendela nggak usah ngengkol tapi tinggal meset. Kalau airbag kalau kecelakaan keluar. Menurut saya lebih penting airbag Pak. Airbag. Tapi kalau produsen mobil, konsumen, kira-kira mana yang di persepsi berkualitas dalam tanda kutip? Mobil yang ada power window atau yang ada airbagnya? Anda pilih buka jendelanya di engkol atau dipencet? Lebih pilih dipencet Pak. Dipencet, walaupun tanpa airbag. Karena kalau buka tutup jendela itu mungkin frekuensinya lebih sering dilakukan dibanding kecelakaan yang mengharuskan adanya airbag. Ya. Artinya di sini ketika kita bicara kano itu mungkin hasilnya seperti itu, bahwa kalau mobil pakai power window itu akan mempunyai wow effect, ya kan? Tapi kalau airbag dia biasa-biasa saja. Nah, hal itu kan sebenarnya tidak terkait dengan kualitas. Ya.
Nah, sehingga tadi saya nyambung pertanyaannya Iqbal sama Pak Bagio, Anda harus mendefinisikan itu hubungan antara kualitas dengan metode tadi. Karena kalau bayangan saya, kalau kualitas itu ya nanti berarti ke quality assurance dari produknya kan. Produk jelek itu tidak berarti berkualitas, bukan berarti tidak berkualitas loh ya. Ya kan? Misalnya dia memang spesifikasinya seperti itu, boleh nggak kita katakan itu produk jelek? Tidak boleh, Pak. Ya. Kan kembali lagi ke persepsi. Ya, sehingga kalau bayangan saya, Anda harus fokus nih, mau cari ke yang tadi Pak Bagio, memperbaiki ke prosesnya sehingga menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi, ya kan? Atau mau larinya ke persepsi kualitas. Jadi apa sih yang dilihat? Jadi ke arah ke kepuasan pelanggan nantinya. Jadi apa sih yang sebenarnya diinginkan pelanggan, gitu kan? Ya, jadi fokusnya ke situ. Karena nanti bisa beda-beda. Jadi kalau yang tadi di statement awal tadi semua itu mungkin pakai Six Sigma, pakai yang lain, yang quality improvement itu bisa masuk. Tetapi kalau lebih ke arah ke mencari sebenarnya apa yang diinginkan customer, sebenarnya apa yang memberi wow effect dan seterusnya, nah baru dari situ. Tapi kalau kita fokusnya ke quality, menurut saya dua metode tadi mungkin kurang tepat ya. Ya, sehingga nanti kamu aja kalau memang Anda masih mau ke situ, problem statementnya yang agak dirubah. Oh ya, ya. Ya, sementara itu dulu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Matur nuwun Pak Andi, monggo Bu Fitri. Oke, ya kalau dari saya mungkin lanjutannya adalah begini. Jadi kalau kita assume aja ya, jadi maksudnya nanti kan itu Thalia masih perlu mendefine dari dua hal tadi yang mana gitu. Apakah mau ke kualitas ataukah ke persepsi atau pengembangan produk. Misalnya nanti bisa menjustifikasi bahwa yang diperlukan adalah pengembangan produk. Kemudian mau meneruskan dengan Kansei dan model Kano itu ada beberapa hal yang masih perlu di highlight. Yang pertama adalah tadi pertanyaan awal ya dari temannya, tadi saya lupa dari siapa itu, kenapa sih yang dipilih Kansei dan model Kano itu tadi, kenapa tidak refine Kano atau kenapa tidak menggunakan yang purely kuantitatif misalnya, atau kenapa dua itu yang kemudian diintegrasikan, itu tuh juga justifikasinya menurut saya belum kuat di sini. Jadi di pendahuluan juga selain pendahuluannya tadi melenceng, juga belum ada justifikasi yang cukup di tinjauan pustaka juga kenapa dua metode tersebut yang kemudian dipilih untuk diintegrasikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana frameworknya ketika mengintegrasikan kedua ini juga belum terlihat, Mbak. Tadi Mbak Thalia kan mengatakan nanti digunakan regresi linear ya. Kemudian X-nya apa, Y-nya apa, coba boleh tolong dijelaskan? Iya, untuk atribut pada Kano itu akan menjadi variabel bebas, kemudian kata Kansei itu akan menjadi variabel terikat. Berarti kata Kansei jadi Y-nya? Iya, betul Bu. Nah, kemudian dari situ, misalkan caranya seperti itu, kemudian bagaimana caranya menerjemahkan lagi ke spesifikasi produk yang mau dikembangkan? Oh ya, jadi begini Bu, saya coba jawab. Jadi setelah nanti dilakukan integrasi itu, maka dapat dilihat seberapa atribut tersebut mempengaruhi kata Kansei. Jika contohnya atribut rasa mempengaruhi 5 kata Kansei, sedangkan atribut tekstur mempengaruhi hanya 3 kata Kansei, maka atribut rasa ini yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan jika gapnya negatif gitu. Tapi
Mbak Talia sudah pernah ke Kanse sendiri belum? Maksudnya Kansenya, pure Kansenya. Jadi kan Kanse itu sendiri dia bisa sampai ke spesifikasi produk yang detail ya. Artinya, oh kalau Kansenya ini misalnya apa namanya elegan misalnya gitu ya. Itu maka nanti spesifikasinya seperti apa sampai pada levelingnya seperti apa gitu. Nah, itu saya malah belum melihat. Jadi transformasi dari kata kansenya kemudian sampai ke spesifikasi itu belum lihat di sini di framework ini gitu Mbak. Jadi baru akhirnya kanse yang diambil itu hanya katanya saja, hanya apa namanya? Jadi kata kansenya saja pure semacam apa ya? Ya kata-katanya saja kayak elegan atau murah atau hanya sampai situ saja gitu. Padahal sebetulnya kanse engineering itu beyond itu kan, dia bisa menentukan sampai ke spesifikasinya apa dan sebagainya, dan itu nggak nampak di sini, justru semacam dipaksakan kemudian diikatkan ke Kano seperti itu. Jadi bayangan saya frameworknya mungkin perlu dipoles lagi ya, dipoles kemudian bagian mana sih dari kansi itu yang kemudian akan diintegrasikan dengan Kano dan seterusnya. Kemudian jadi frameworknya belum kena kalau menurut saya sih. Artinya tidak bisa semata-mata hanya oke, nanti kansinya dikatakan misalnya apa tadi yang kata kansi 5 munculnya rasa semua gitu ya. Jadi rasa itu muncul di kata kansi yang paling banyak misalnya seperti itu. Kemudian akhirnya kita masukkan oh ya masukkan rasa di situ gitu kan. Tapi kalau seperti itu kan akhirnya jadi hanya main frekuensi ya Mbak. Maksudnya main frekuensi terus akhirnya juga apa namanya menurut saya belum memanfaatkan kanse engineering yang realnya gitu, sehingga sebetulnya kan kanse engineering kan bisa sampai QT1 akhirnya dia sampai spesifikasi seperti itu loh. Jadi tidak hanya kata-katanya saja yang kemudian diintegrasikan, bayangan saya gitu. Jadi ini frameworknya perlu diperbaiki. Kemudian dari bab 4 itu juga masih banyak yang bingung ketika membaca ini dengan asumsi case yang kedua tadi ya, asumsi bahwa yang diperlukan adalah pengembangan produk. Jadi yang pertama inclusion kriterianya dari objek penelitiannya, kan di sini dikatakan objek penelitian adalah konsumen dari susu gitu ya. Nah, konsumen dari susu itu sendiri itu kriterianya seperti apa? Jadi kayak sudah berapa lama, ada yang baru sekali meminum atau yang sudah berkali-kali, kemudian coveragenya apakah semua konsumen di Indonesia ataukah di Jogja ataukah seperti apa, kemudian kira-kira berapa konsumen yang diperlukan dan seterusnya gitu ya. Nah, di objek itu kan Mbak Talia katakan oh ini kita pengen lihat dari sisi konsumen karena yang mau dilihat adalah persepsi, tadi kan Pak Andi meng-highlight hal tersebut. Tapi di pengumpulan data Mbak Talia katakan ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ada kuesioner dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian di wawancara dikatakan bahwa nanti akan dilakukan kepada pegawai bagian produksi, kemudian pihak perusahaan untuk mengumpulkan kata kanse. Yang saya tahu, yang namanya kata kanse itu biasanya kita lihat dari konsumen, artinya kita kumpulkan dari konsumen, bukan dari perusahaan. Artinya kalau dari perusahaan ya kalau saya akan menentukan gini, akhirnya nggak usah peduli lagi apa kata konsumen kalau kansenya pun datangnya dari perusahaan gitu loh Mbak. Jadi di Mbak Tali ini kan dikatakan bahwa nanti perusahaan itu akan wawancara dengan pihak perusahaan dilakukan untuk mengumpulkan kata kanse. Makanya saya jadi bingung, kok perusahaan yang memberikan kata kanse, padahal biasanya kata kanse itu datangnya dari konsumen gitu. Jadi itu tadi, biasanya perusahaan itu tuh yang memberikan spesifikasi, artinya spesifikasinya seperti apa yang mereka mampu buat dan seterusnya seperti itu, atau konsep awal produk yang ingin dikembangkan itu seperti apa, baru nanti kata kansenya dari konsumen. Kemudian Mbak Talia mengatakan atribut susu terutama penilaian sensorik ya, jadi penilaian sensorik. Tapi kemudian di akhir dikatakan daring online ya. Nah, kemudian padahal ketika bicara tentang penilaian sensorik itu kan pasti ada rasa, ada bau dan seterusnya. Nah, bagaimana hal-hal tersebut yang sangat dekat dengan susu, artinya itu kemudian menjadi bisa dinilai untuk kanse juga, karena baik kanse maupun Kano ya, karena hal-hal ini, atribut-atribut yang tadi sangat penting untuk produk tersebut gitu Mbak. Jadi bagaimana Mbak Talia
mengatakan, maksudnya menjustifikasi bahwa cukup deh dengan online, kemudian penilaian sensorik yang hal yang sulit untuk dilakukan dengan online juga bisa tercover di sini gitu. Jadi rasa, bau, tekstur itu semua itu kan sensori ya, maksudnya indera pengecap, indera mencium dan seterusnya gitu, sehingga takutnya kata kansenya itu belum merepresentasikan produk itu secara umum gitu. Kemudian tadi saya mau melanjutkan pertanyaannya Mas Muna tadi, kuesioner. Nah, kuesionernya kan adalah kuesioner Kanse dan Kano dengan penilaian semantik diferensial gitu ya. Nah, biasanya Kanse itu kan kita tidak langsung ke semantik diferensial kan, maksudnya di awal kita lihat dulu kata Kanse words-nya apa, baru nanti setelah itu kita ke semantik diferensial, baru kemudian bisa kita lakukan faktor analisis gitu kan. Nah ini jadi masih mix antara Kanse sama Kano, integrasinya akan seperti apa tuh belum clear. Sehingga di sini dan Kano kan sepertinya tidak pakai semantik diferensial ya Mbak ya. Oh iya, berarti fungsional dulu. Ya. Nah, itu juga misalnya fungsional disfungsional, kemudian Kano ada must be sama apa satunya, itu tuh bagaimana memastikan bahwa itu kemudian semantik diferensial gitu, artinya dia berbeda secara semantik, itu juga perlu di highlight lagi nanti. Kemudian di sini kan dikatakan bahwa pakainya nanti purposive sampling. Nah, kemudian kriteria-kriteria tertentu apa kriterianya itu juga belum dijelaskan di sini. Artinya sampel yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu. Nah, itu juga itu yang saya tanyakan dari inclusion kriterianya apa? Apakah dia pernah coba sekali aja atau harus minimal pernah coba beberapa rasa atau satu rasa saja dan seterusnya gitu. Itu. Kemudian data-data ini nih, data-data sekunder, data produksi, data penjualan, data konsumen, data toko retail, itu untuk apa? Jadi hanya ditulis di sini tapi tidak ada elaborasi data ini akan diapakan gitu Mbak. Jadi kan tadi Pak Bagio mengatakan bahwa ini adalah hal yang berharga gitu. Anda kan sudah misalnya punya akses ke data-data tersebut tapi tidak dijelaskan data-data itu untuk apa sih gitu. Itu juga perlu dielaborasi, apakah memang data itu nanti bisa mensupport modeling Kanonya atau bagaimana, itu juga nanti perlu dijelaskan. Kemudian ini Mbak yang agak sedikit fatal ini adalah software SPSS digunakan untuk mengamati hubungan antar atribut gitu ya. Kemudian kelebihan dari SPSS adalah sesuai untuk diaplikasikan dalam penelitian jumlah sampel kecil. Hal ini berbeda dengan structural equation modeling yang mensyaratkan jumlah sampel yang besar. Nah, sekarang saya katakan SPSS itu bukan metode, SPSS itu hanya tools, Mbak. Jadi di dalam SPSS itu Mbak Talia bisa ngelakuin apa aja. Jadi dia itu bukan metode, itu tools. Sementara structural equation modeling itu metode. Itu sehingga kalau Mbak Talia membandingkan antara SPSS dengan SEM itu nggak apple to apple, jadi hati-hati ya. Oh iya Bu. Jadi sekali lagi mengamati hubungan di dalam SPSS itu bisa berbagai macam cara gitu, dan itu tadi yang saya juga pertanyakan mau pakai apa gitu ya. Jadi itu sehingga hati-hati sekali, SPSS itu hanya tools, jadi kayak software aja sebetulnya. Gitu. Kemudian ini juga kuesioner Kanonya mengintegrasikan dua tanggapan, kriteria bisa diidentifikasi sebagai atraktif, must be dan sebagainya. Itu bagaimana caranya, bisa dielaborasi lagi enggak Mbak? Mohon maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya. Ini di sini dikatakan mengintegrasikan dua tanggapan ini, kriteria atribut bisa diidentifikasi sebagai atraktif, must be, one dimensional, indifferent, reverse, ataupun questionable. Nah, itu bagaimana caranya ya? Oh ya, jadi nanti untuk kuesioner Kano itu penilaiannya kan secara Likert Bu, 1-5. Nah, kemudian contohnya di pertanyaan fungsional ini menurut saya
atribut rasa pada susu itu penting. Kemudian pada disfungsional, menurut saya atribut rasa itu tidak penting. Nah, kemudian atribut penting tidak penting itu gimana ya? Ini kan tidak ada tulisan tidak penting, tidak suka gitu toh. Maksudnya Likert-nya bisa di-adjust gitu atau gimana? Iya Bu, nanti dari 1 sampai 5 setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sebagainya. Nah, kemudian apabila misalnya konsumen mengisi 1 di pertanyaan fungsional dan di disfungsional mengisi 4. Nah, kemudian dari tabel ini dapat diketahui bahwa rasa itu termasuk ke dalam atribut atraktif dari penilaian konsumen tersebut. Namun nanti untuk keseluruhannya, apakah rasa itu termasuk kategori atraktif atau lain-lain, itu dengan analisis frekuensi dari semua jawaban konsumen gitu Bu, semua jawaban responden. Nah, nanti kalau misalnya sudah dapat nih atribut itu kita anggap spesifikasi atribut ya, maksudnya kayak tadi rasa, warna dan sebagainya gitu ya. Itu nanti kan misalnya bisa dikategorikan jadi ke berbagai kategori Kano ini. Nah, kemudian ke Kanse-nya diapakan, Mbak? Oh ya, jadi saya mengacu pada beberapa penelitian yang mengintegrasikan Kanse dan Kano juga Bu. Nah, di sana dikatakan atribut yang termasuk dalam kategori atraktif ini yang paling berpengaruh terhadap menstimuli kata Kanse. Karena atribut atraktif ini sifatnya signifikan dalam menstimuli kata Kanse, memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan mampu menciptakan diferensiasi dari produk pesaing maupun produk sebelum dilakukan improvement. Oke, berarti kalau saya tangkap berarti Mbak Thalia akan mengintegrasikan Kanse ke atribut atraktif aja. Iya, betul. Sementara yang tadi indifference dan one dimensional dan sebagainya itu, Mas Pi dan sebagainya itu ya udah leave it as it is gitu ya. Maksudnya dia spesifikasinya apa gitu ya. Iya, sebagai informasi aja Bu untuk atribut lain-lainnya. Nah, padahal dari Kanse sendiri, maksudnya Kanse engineering sendiri itu outputnya adalah spesifikasi produk untuk certain Kanse words kan. Artinya si Kanse words itu sendiri itu bisa di breakdown menjadi output spesifikasi yang detail. Artinya kalau misalnya kita bilang elegan, oh rasanya misalnya rasa kopi misalnya, terus kemudian ketebalannya seberapa dan sebagainya gitu. Artinya maksud saya, jadi jangan sampai mix up di sini. Jadi misalnya Kanse itu hanya untuk atraktif aja, padahal yang one dimensional, that must be indifferent, reverse dan sebagainya itu tuh kemudian dia juga kan punya atribut-atribut lain yang sebetulnya ketika kita gunakan Kanse saja itu sampai detail itu kita bisa tahu sebetulnya atribut ini tuh seperti apa sebaiknya, sehingga kita bisa memuaskan atau memberikan konsep produk yang seperti ini, misalnya seperti X sesuai dengan kata Kanse-nya gitu Mbak. Jadi nah ini masih belum memanfaatkan Kanse yang sampai real, sampai implementasinya gitu menurut saya. Jadi sayang juga sebetulnya kalau hanya sampai sini kemudian nanti dilihat gapnya saja, kemudian nanti jadi prioritas utama, akhirnya jadi ujung-ujungnya jadi kata Kanse kan, jumlah kata Kanse terbanyak, prioritas utama yang dipertahankan gitu kan, akhirnya jadi seperti itu. Padahal sebetulnya beyond itu kita bisa dapat spesifikasinya juga yang cukup detail dari kata Kanse itu gitu. Nah, kemudian tiba-tiba di sini saya melihat ada serve call gitu, itu untuk apa ya Mbak? Itu hanya untuk pembandingan saja Bu, dengan metode-metode yang mirip. Soalnya kalau di tesisnya ini digunakan untuk menentukan jumlah responden Kano. Jadi saya juga bingung ini dapatnya dari mana. Maksudnya kok tiba-tiba ada serve call padahal belum pernah dibahas sama sekali di sebelum-sebelumnya gitu. Dan juga tidak ada milestone untuk membandingkan dengan serve call juga di sini gitu. Jadi iya tiba-tiba muncul gitulah di sebuah formula. Makanya mungkin perlu dijelaskan kalau memang misalnya akan menggunakan hal tersebut atau akan menjadikan hal tersebut sebagai pembandingnya.
Oh iya Bu, untuk yang kemunculan serve call itu, jadi sebenarnya saya integrasikan C dan Kano ini kan mengacu pada beberapa penelitian. Nah, kemudian untuk pengumpulan atribut dan kata kanji itu kan tidak saya lakukan melalui kuesioner pendahuluan, melainkan melalui wawancara. Nah, dari yang serve call itu, karena saya mengadopsi dari penelitian terdahulu dalam menentukan jumlah responden dan juga kata-katanya gitu Bu. Tapi mungkin jika memang harus diperbaiki nanti saya perbaiki lagi. Paling nggak ada introduction lah, maksudnya kenapa ada serve call di situ, kemudian bagaimana serve call itu terkait dengan Kano, kemudian bagaimana terkait dengan Kanse, kemudian apakah itu memang akan dibandingkan dengan serve call-nya atau hanya digunakan untuk menentukan jumlah responden Kano, kemudian paling tidak ada justifikasi atau ada penjelasan Mbak lebih detail tentang kenapa tiba-tiba ada serve call di situ gitu loh. Terus juga di sini kan pengurangan kata kanse dan atribut Kano ya kan, itu kenapa atribut Kano dikurangi? Setahu saya sih nggak perlu dikurangi, yang dikurangi kan biasanya adalah kata-kata kanse-nya, bukan dikurangi, sebetulnya dikelompokkan kan. Iya Bu, jadi nanti lebih ke kata-kata yang memiliki persamaan makna itu akan disatukan gitu Bu. Maksudnya dikelompokkan ya. Iya, pemilihan bahasanya kurang tepat Bu. Tapi yang dikelompokkan itu tidak hanya, maksudnya kata kansinya saja, termasuk atribut Kanonya juga. Iya Bu, jadi misalnya nanti dari wawancara ke responden satu yang menyebutkan rasa dan lain-lain, kemudian responden yang lain juga menyebutkan dengan kata lain namun memiliki makna yang sama. Nah, kemudian akan dipilih menjadi satu kalimat yang paling relevan gitu Bu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, untuk atribut produk itu mau ditanyakan juga ya? Maksudnya apakah akan ditanyakan juga atribut produknya? Biasanya kan spesifikasi produk itu yang membreakdown adalah perusahaan ya. Maksudnya, jadi misalnya kayak produk susu, kan spesifikasinya ya itu aja kan ya. Maksud saya gini, oke, ada rasa, ada packaging, nanti ada tekstur, ada suhu, ada ukuran dan sebagainya. Tapi kan itu yang sebetulnya spesifikasi yang produsen itu sudah tahu kan sebetulnya, dan juga tentu saja harus dijaga kualitasnya ya dari awal tadi itu assuming bahwa kualitasnya sudah dijaga. Sehingga itu nanti ditanyakan lagi gitu ke konsumen. Maksudnya gimana? Oh iya Bu, sebenarnya jujur saja saya masih belum familiar dengan metode ini. Tadinya bayangan saya itu melakukan wawancara tentang atribut itu juga ke pihak perusahaan gitu Bu, karena di penyusun kuesioner Kano utama itu supaya saya punya landasannya kenapa atribut-atribut tersebut saya masukkan ke dalam kuesionernya gitu Bu. Iya, memang biasanya atribut itu artinya produsen tuh sudah menentukan atribut, maksudnya dalam arti spesifikasi produknya akan seperti apa gitu ya, kurang lebih baru kita mengajukan dengan kansenya, kemudian baru kita lihat kalau kansenya seperti ini, spesifikasi produknya seperti apa, gitu kan ya. Sehingga itu yang tadi mungkin nanti perlu dikelirkan lagi ya Mbak, artinya apakah memang atribut itu perlu ditanyakan detail ke konsumen, artinya sejauh mana konsumen bisa tahu tentang atribut itu gitu loh. Baik. Oke, ya paling nggak frameworknya dipoles ya, maksudnya biar jelas sebetulnya apa sih yang jadi input, bagaimana kedua metode ini kemudian akan diintegrasikan dan seterusnya gitu. Ya. Baik, ya. Sama tata tulis ya, nanti saya share ini coretan-coretannya di Mbak Talia. Begitu Pak Herli, terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Berikutnya kalau dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Barangkali sekitar satu penanya. Saya nambahi bentar Pak Eri. Oh, moga Pak Andi. Oke. Yang pertama itu yang terkait virtual ya. Virtual itu kan singkatannya apa Mbak lihat? Itu saya hanya ini Pak, mengacu dari peneliti sebelumnya. Jadi menggunakan singkatannya kan serve-nya itu service ya. Iya.
pelayanan ya Pak. basis quality ya, artinya mungkin menjadi kurang relevan ketika produk yang Anda jual adalah bukan service tapi produk ya, sehingga itu perlu dicermati. Yang kedua adalah terkait atribut gitu ya. Atribut di sini mungkin saya nyambung Bu Fitri, itu sebenarnya Anda ingin tahu bahwa produk itu atribut yang akan dilihat customer apa gitu. Iya Pak. Ya, jadi misalnya kalau bayangan saya itu motor Harley Davidson itu kan nggak bisa kenceng, ya tarikannya pelan. Kemudian dia mudah terbakar karena pakai pendinginannya bukan radiator. Tetapi ternyata atribut yang paling dijaga oleh customer, oleh produsen itu adalah suaranya. Karena ternyata orang beli Harley Davidson itu adalah salah satu yang dipertimbangkan adalah suaranya. Sehingga mungkin kan lebih ke arah ke Anda mau mencari sebenarnya kalau susu itu atributnya itu yang akan jadi faktor penentu itu apa gitu ya? Iya Bukan? Iya betul Pak. Oke, nah kalau sudah ada atribut itu semua, nah ini kembali lagi nanti kalau Anda memang akan menggunakan kanse, Anda harus mempertimbangkan atau mempertahankan ini yang kritikan yang paling banyak di kanse itu adalah selalu kanse itu kebalikannya kan gestalt ya, gestalt itu artinya menyeluruh. Jadi kalau Anda pakai kanse itu nanti ke algoritma untuk penggabungannya. Artis yang mempunyai mata paling indah misalnya si A, artis yang mempunyai rambut paling indah misalnya si B, hidung paling indah si C, mulut paling indah si B, kemudian bentuk rautnya, bentuk wajahnya paling indah adalah si E misalnya. Kalau digabungkan kira-kira dia jadi wanita cantik nggak? Iya Pak. Yakin? Semua hal-hal yang indah digabungkan akan jadi indah nggak? Ini saya juga kurang tahu sih Pak, sebenarnya subjektif. Kalau menurut saya mungkin akan menjadi perfect gitu Pak. Tapi kalau salah mohon koreksi. Ternyata enggak, karena ternyata orang yang matanya tidak indah, tapi kalau bentuk wajahnya pas, itu ternyata bisa cantik. Hidungnya mungkin tidak terlalu bagus, tapi kalau digabungkan dengan yang parameter lainnya, itu dia jadi cantik juga. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari kanse, itu adalah bahwa berasumsi gabungan dari keindahan-keindahan tadi itu semua akan menimbulkan hal yang indah. Nah, itu selalu jadi jadi kritikan terutama oleh orang yang non-engineering. Jadi kalau Anda bicara sama teman-teman dari desain, seni rupa desain atau dari desainer, itu paling tidak suka dengan pendekatan kanse. Nah itu nanti Anda harus mempertahankan bagaimana bahwa Anda bisa mengalgoritmakan hal-hal yang sifatnya subjektif tadi itu, bahwa kan Anda kan akan berasumsi gabungan dari atribut tadi, semua atribut yang penting tadi itu, kemudian diambil nilai maksimalnya semua, kemudian kan nanti Anda akan berasumsi bahwa itu akan menciptakan produk yang dalam tanda kutip dipersepsikan oleh calon customer tadi itu akan bagus kan, padahal kan tidak mesti, tergantung ya. Nah, itu aja mungkin tambah saya Pak Edi. Oh ya, baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ye, matur nuwun Pak Andi. Pak Bagio ada tambahan? Sampun cekap. Ye, kalau begitu mungkin Talia dan teman-teman bisa meninggalkan room ini dulu. Nanti hasilnya akan kita sampaikan ke kita rapatkan dan kita sampaikan ke admin nanti. Nanti Talia mengambil hasilnya di admin. Oh ya. Oke, silakan.